Bapak Ibu, saat ini kan Bapak Ibu sebagai dosen, yaitu Tridharma Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, ya. Dan tiga Tridharma ini sebetulnya harus seimbang, ya, harus seimbang. Jadi ya kita maklum lah, kebanyakan di perguruan tinggi kan dharma pendidikan, ya, tetapi dan juga pengabdian masyarakat, ya. Jadi pengabdian masyarakatnya jangan sebagai pelengkap penderita, ya. Kalau mau naik pangkat baru sibuk melengkapi tridharma pengabdian, ya. Jangan begitu, justru dengan sekarang ini era kampus merdeka, Bapak Ibu bisa melakukan semua kegiatan ini secara bersamaan. Jadi tiga-tiganya digabungkan, ya, sekaligus Bapak Ibu memberikan pendidikan, mengajar, ya, sekaligus Bapak Ibu juga memberikan satu pembekalan pada adik-adik mahasiswa, ya, sambil juga nantinya akan memberikan satu kegiatan penelitian, ya, misalnya melalui skripsi, tugas akhir dan sebagainya, mungkin ke masyarakat. Bapak Ibu bisa menghilirisasikan, mengaplikasikan ilmu yang Bapak Ibu peroleh ini untuk diterapkan di masyarakat. Nah, harapannya kalau tiga-tiganya itu bisa seimbang, ya, nantinya Bapak Ibu menjadi benar-benar menjadi seorang dosen yang profesional, ya. Nah, Bapak Ibu sebetulnya selama pandemi ini sudah banyak, saya kira sudah banyak melakukan kegiatan pengabdian, ya. Meskipun mungkin di lingkungan yang kecil, lingkungan yang sempit, ya, di sekitar perumahan kita, mungkin sekitar kampus, ya, atau mungkin bersama adik-adik mahasiswa, ya, membantu bagaimana nanti Bapak Ibu merumuskannya, merangkaikannya menjadi satu proposal yang nantinya bisa diusulkan pendanaan di Kementerian Ristek BRIN ini. Nah, Bapak Ibu di dalam melakukan kegiatan Tridharma itu sebaiknya juga harus bersama-sama dengan rekan-rekan dari prodi yang lain. Dari lakukan di dalam pengabdian masyarakat ini lebih berbobot, ya, lebih berkualitas, ya, daripada kita kalau hanya satu bidang saja, satu disiplin ilmu, ya. Kacamata kuda, ya, kalau kacamata kuda itu melihatnya kan hanya ke depan, ya, tidak bisa melihat kiri kanan, ya. Kusirnya terima uang dari penumpangnya, kudanya hanya lari saja, dicambuk panas, ya. Betul, Bapak Ibu nanti bisa mengkombinasikan semua kegiatan ini secara multidisiplin. Nah, itulah yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, ya. Bapak Ibu harus merencanakan dengan baik, ya, membangun peradaban yang ada di masyarakat berbasis pada sains dan teknologi dan seni juga, ya. Saya paham sekali ekonomi, mungkin juga di IT, ya, sejak zaman saya kursus di Gunadarma itu luar biasa, ya, IT-nya. Saya tidak paham komputer, dari 6 bulan saya dididik betul menjadi orang yang tahu komputer, ya, bahkan sampai itu bisa reparasi sendiri. Nah, kalau ini bisa dibuat satu kegiatan pengabdian yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, ya, tentu akan memberikan satu dampak yang luar biasa, ya, bagi masyarakat, bangsa, dan negara, ya. Sehingga harapan dan tujuan dari program pengabdian masyarakat di kementerian ini dapat tercapai, ya, karena juga
sumbangsih pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini tentu sangat banyak ya, meskipun mereka dengan berbagai aktivitas, berbagai pendanaan ya, dan kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu, dengan industri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebagai dosen kita wajib melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Di situ ada undang-undangnya, ada undang-undang sistem pendidikan nasional, ada undang-undang guru dan dosen, ya. Ada juga yang terbaru itu peraturan Mendikbud, ya, kaitannya dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang di situ juga ada muatan pengabdian pada masyarakat, ya. Kemudian juga standar nasional perguruan tinggi, ya, pengabdian masyarakat ini kan punya standar ya, nasional yang tentunya berlaku di seluruh Indonesia. Nah, kita melihat ya perkembangan dari pengabdian pada masyarakat saat ini sudah banyak berkembang, ya, banyak berkembang ya. Kalau pengabdian dulu hanya untuk penyuluhan, pelatihan, ya, menggugurkan kewajiban saja, ya. Tetapi sekarang sudah ada pemanfaatan teknologi, ada aplikasi efeknya, ada penerapan inovasi dan pemanfaatan digital. Ya, saya berharap Universitas Gunadarma ini dalam pemanfaatan teknologi digital ini semaksimal mungkin, karena proposal-proposal yang sekarang diinginkan oleh Ristek BRIN ini adalah berbasis inovasi digital. Ya. Kemudian disesuaikan dengan era pengabdian normal baru. Ya, kita sudah tidak mungkin lagi kembali ke pengabdian yang sebelumnya. Jadi kita harus sudah masuk pada tataran kehidupan baru, ya, tataran pasca pandemi. Ya, meskipun sekarang juga masih pandemi, ya, kita berharap setelah divaksin dan sebagainya, masyarakat ini sudah semakin kebal ya, terhadap virus COVID-19, ya, sehingga Bapak Ibu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat itu juga semakin menyesuaikan ya, dengan kondisi yang ada di masyarakat pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan informasi ya, program pengabdian pada masyarakat mungkin selama ini Bapak Ibu hanya melihat di Simliptapmas, ya, Sistem Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang Bapak Ibu bisa lihat di webnya Simliptapmas ristekdikti.go.id selama ini, ya. Tapi sebetulnya dana ini ada juga di Kementerian Ristek BRIN, ya, yang merupakan skema-skema khusus, ya, yang baru dibuka 2 minggu yang lalu adalah program diseminasi teknologi pada masyarakat. Nah, kemudian ada lagi PPTG nanti, ya, akan dibuka juga program penerapan teknologi tepat guna. Kemudian ada juga UKM Indonesia Bangkit yang sudah dimulai pada tahun lalu. Nah, sementara itu di Kementerian Dikbud, ya, itu juga ada program yang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, di situ ada Kedai Reka, Matching Fund, ya, program pengembangan Kampus Merdeka, ya. Nah, ini semua sebetulnya di Kemendikbud itu juga ada basis pengabdiannya, ya, ada basis aplikasi e-text-nya, penerapan teknologi pada masyarakat, ya, meskipun di situ dikemas dalam bentuk 8 kegiatan MBKM, ya. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa mengadopsi kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk kegiatan MBKM. Ya, ini. Jadi banyak sekali. Nah, sekaligus nanti siang saya juga rapat dengan 2 kementerian, ya, masih 2 ini, ya. Yang jam 1 itu rapat dengan Kementerian Ristek, ya, menyempurnakan panduan pengabdian pada masyarakat, ya, buku panduannya itu. Kemudian yang jam 2 itu rapat mengenai hibah-hibah yang ada di Kementerian Dikbud, ya, karena di situ ada 4 hibah, ya, ada hibah penelitian dosen mandiri, kemudian ada hibah kewirausahaan, ini cocok sekali untuk teman-teman Fakultas Ekonomi, ya, kemudian ada hibah kemanusiaan, ya, kemudian hibah untuk proyek desa,
ya. Jadi ada 4 hibah ini yang intinya adalah basisnya dosen. Ya. Nah, oke Bapak Ibu, kita juga sekarang sudah memasuki kebiasaan baru, ya, adaptasi kebiasaan baru yang kita kenal dengan les kontak ekonomi. Ini framework yang dibangun untuk hibah UKM Indonesia Bangkit, ya, UKM Indonesia Bangkit tahun lalu ini banyak proposal-proposal yang terkait dengan ide-ide bagaimana masyarakat sekarang ini kan lebih banyak ya belanja daring, ya, kemudian pembayaran digital, kemudian juga kita melihat sekarang banyak warga masyarakat juga ikut bekerja di rumah, ya, working from home, ya, teleworking, kemudian konsultasi dokter itu melalui online, ada telemedicine, ya, Halodoc, ya, kalau di kedokteran hewan itu HaloVet, jadi kalau anjing kucingnya Bapak Ibu sakit, ya itu konsultasinya melalui HaloVet, ya, nanti juga akan diberi resep, ya, beli obat di toko obat, di apotek dan sebagainya. Teleeducation, teletraining, hiburan daring, nah sekarang ini jadi semakin menjamur karena masyarakat juga khawatir kalau misalnya keluar rumah interaksi banyak juga dengan masyarakat yang lain, ya, sehingga kemungkinan tertular oleh COVID-19 ini menjadi lebih banyak, ya. Kemudian juga kaitannya dengan rantai pasok, ya, supply chain, ya, kemudian ada 3D printing, robot, drone, dan teknologi 5G, ya, semuanya ini kita berharap ada di dalam proposal dari Bapak Ibu, ya. Jadi banyak hal yang nanti Bapak Ibu bisa kombinasikan. Nah, kalau teman-teman yang sosial itu seringkali kan banyak yang mengeluh, Pak, kok pengabdian masyarakat ini hanya produk, ya, barang terus, ya. Bagaimana teman-teman yang sosial, ya, sebetulnya banyak, ya. Sekarang ini kan kita banyak dikeluhkan dengan media sosial, ya. Sedih sekali bangsa kita bangsa yang kuat, bangsa yang besar, ya, memiliki jiwa pahlawan yang luar biasa, ya, sekarang ini rapuh sekali dengan adanya berita-berita hoax, ya, media sosial, ya. Budaya lokal yang dulu semakin baik, ya, dulu sudah dirintis, dibina banyak, ya, oleh masyarakat di negara kita sekarang banyak terkikis, ya. Kemudian ibadah keagamaan, pemetaan kawasan, ritual budaya, adat istiadat, distribusi, ya, logistik, adaptasi, literasi, ya, peraturan-peraturan desa, peraturan apa yang ada di masyarakat, ya. Semuanya ini sebetulnya juga bisa diusulkan, ya, melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Juga pendidikan, Bapak Ibu, ya, pendidikan sekarang justru menjadi kunci, ya, bagaimana kita bisa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar bagi para siswa, bagi mahasiswa, ya, meskipun suasananya pandemi, ya, melalui pembelajaran daring, penyusunan kurikulum, ya. Sekarang ini kan banyak ibu bapak guru itu kebingungan gimana nih caranya nyusun kurikulum, ya, media pembelajarannya gimana supaya tidak bosan, ya, kan banyak anak-anak yang stres juga, nggak bisa keluar rumah dan sebagainya lah. Bagaimana kita kalau membuat satu program yang nantinya juga memberikan penguatan bagi guru, ya, penguatan kapasitas guru, kapasitas sekolahnya, ya, kemudian juga digital library supaya kita juga memberikan tuntunan yang baik, ya, tidak membuka yang tidak atau belum saatnya dipelajari oleh anak-anak kita, ya. Sarana prasarana, kearifan lokal, ya, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan sebagainya. Ini kalau daring gimana caranya? Nah, ini jadi kan mesti di situ bagaimana inovasi Bapak Ibu tetap seperti itu, ya. Pendampingan belajar, ya, banyak yang karena di rumah, ya, hanya bertumpu pada bapak ibunya, ya, bapaknya ibunya jadi bertengkar karena lempar tanggung jawab, itu tugasnya ibu, tugasnya mama nih yang membimbing anak, ya. Padahal kan ibunya juga harus masak, mungkin juga harus membantu mencari nafkah dan sebagainya.
Ya, ini siapa yang tahu jawab? Nah, mungkin ada komunitas yang mungkin perlu kita berdayakan ya, komunitas masyarakat Karang Taruna yang membantu program literasi, budi pekerti dan sebagainya. Nah, itu baik Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, ya, ini berbeda dengan kegiatan penelitian. Ya, jadi Bapak Ibu ingat kalau Bapak Ibu awali dengan tinjauan pustaka, apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain, ya. Namanya kan research. Jadi research lagi apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti di tempat lain. Nah, tapi kalau di pengabdian masyarakat kita harus berangkat dari analisis situasi. Jadi kita harus menggambarkan, menjabarkan, menguraikan profil mitra yang menjadi sasaran pengabdian pada masyarakat itu. Jadi bukan tinjauan pustakanya, tapi yang diuraikan banyak di pendahuluan ialah analisis situasinya, profil mitranya, profil desanya, profil UKM-nya, ya, profil sekolahnya, ya, profil pondok pesantren, ya, profil ibu-ibu PKK, ya, ibu-ibu penderita diabetes, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian disitulah nanti akan mengerucut dari analisis situasi seperti itu, ya, berapa jumlah warganya, masyarakatnya, produksinya, ya, semuanya data-data statistik itu dengan gambar-gambar yang baik itu diungkapkan di pendahuluan. Ya, kemudian ungkapkan masalahnya dari situ. Ya, masalah satu apa, masalah dua apa, masalah tiga apa. Nah, kemudian dari permasalahan itu nanti Bapak Ibu lebih detail, misalnya ada solusi masalah satu diberikan solusi satu, ya, masalah dua solusi dua, masalah tiga solusi tiga. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu punya IPEX-nya, ya, diimplementasikan gitu. Mungkin punya teknologi tepat guna, mungkin punya metode, punya alat, ya, apa saja ya yang nantinya akan menjadi leverage supaya kegiatan pengabdian masyarakat dari Bapak Ibu ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini menjadi lebih kuat daya ungkitnya, daya dorongnya. Nah, itu yang diharapkan ya, bukan hanya untuk sekelompok yang kecil, tapi nantinya kalau itu ditularkan kepada RW sebelah, desa sebelah dan sebagainya, ini menjadi pengungkit pendorong. Nah, harapannya semua kalau begitu ya menular seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, kita akan memberikan suatu kekuatan yang luar biasa, apakah kekuatan sosial, pendidikan, ya, ekonomi dan sebagainya, lingkungan, ya, semuanya ini melalui pelatihan, introduksi teknologi, pendampingan, penyusunan panduan mungkin, ya, evaluasi, ya, kegiatan-kegiatan yang Bapak pengabdian pada masyarakat. Ya, jadi beda dengan penelitian. Ya. Nah, kalau di penelitian Bapak Ibu masih mencari data, ya, melakukan survei, melakukan uji coba. Ya, namun di dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini Bapak Ibu tidak boleh lagi sudah penerapan, ya, bukan survei lagi. Ya, saya sering lihat itu ada proposal masih survei lagi, masih diuji coba lagi alatnya, bukan. Jadi ini sudah selesai dengan penelitiannya, dihilirkan melalui program pengabdian pada masyarakat. Nah, itu. Jadi ini yang Bapak Ibu harus bedakan dengan penelitian. Ya. Kemudian yang menyusun proposal pengabdian masyarakat ini kan ya, dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Ya. Jadi Bapak Ibu harus mencoba membuat satu judul yang menarik. Ya, kalau bisa ada eye-catching-nya. Eye-catching-nya itu bisa
melalui satu inovasi atau iptex-nya apa, ya, atau mungkin sesuatu yang Bapak Ibu anggap unik, ya, untuk ditampilkan tidak menyusun satu judul. Kemudian yang ketiga adalah analisis dari Bapak Ibu ini harus terukur. Artinya apa? Ya, dapat dilihat, dapat dibedakan kegiatan pengabdian sebelum dilakukan kegiatan pengabdian dan sesudah program pengabdian masyarakat itu dilakukan. Itu bedanya seperti apa sih? Ya. Seringkali buat kualitatif, ya. Nah, seringkali Bapak Ibu hanya menampilkan kualitatif, ya, akan meningkat pendapatannya, semakin paham mengenai pemahaman satu metode, ya. Nah, Bapak Ibu bisa kekuatannya di mana? Misalnya ada satu kelompok UMKM, ya, yang belum paham mengenai satu ekonomi digital, ya, aplikasi atau mungkin online, ya, pembayaran online dan sebagainya itu, ya, waktu Bapak Ibu melakukan kegiatan pelatihan penyuluhan di situ berapa persen. Ya, setelah dilakukan pendampingan, ya, uji coba, bukan uji coba, dari sekian orang, misalnya 30 orang yang dulunya belum paham, kemudian jadi paham. Ya. Kemudian Bapak Ibu misalnya membuat satu produk, ya, yang tadinya belum ada teknologinya, ipteknya, kemudian setelah ada nanti meningkat berapa kilo. Hanya lokal, kemudian bisa bahkan antar negara. Ya, semuanya seperti itu, ya, pemahaman meningkat berapa persen. Gitu. Jadi diukur dengan kekuatan yang Bapak Ibu bisa perkirakan sendiri. Nah, itu. Jadi saya kira ini yang kuantitatif, ya. Kemudian memecahkan masalah SDM, SDA, wilayah kelompok sasaran yang jelas, kelengkapan dokumen ini sesuai panduan, ya. Jadi Bapak Ibu harus membaca panduan terbaru, ya, seperti apa anggaran dan kepakaran tim yang multidisiplin. Ingat, ya, multidisiplin. Jadi Bapak Ibu sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat monodisiplin, ya, hanya teman-teman ekonomi, ya, supaya apa? Kualitas proposal kita lebih baik, ya. Ada saran, usul-usul atau inovasi dari teman-teman yang lain, ya. Seringkali kan suatu proposal itu kan ditulis oleh satu orang, ya. Nah, kalau bisa ubahlah itu budaya multidisiplin. Jadi kita diskusi, ya. Saya waktu menjadi ketua LPPM di UGM itu, saya kumpulkan teman-teman yang suka pengabdian, ya. Saya kumpulkan teman-teman yang suka penelitian. Nggak bisa itu kumpul antara penelitian dan pengabdian, karena memang ternyata kesukaannya, hobinya itu beda-beda. Oke, memang yang suka penelitian kita kumpulkan di penelitian, ya. Pengabdian begitu. Nah, tentukan harinya mau ketemu jam berapa, hari apa. Nah, kami dari institusi menyediakan, ya, pisang godok, ya, kacang godok, jagung rebus itu untuk makanan ringan, ya. Semangat, ya, supaya mereka juga semangat rapatnya, ya. Kalau Bunda Dharma mungkin snack, ya, kalau di Jakarta kan snack gitu udah banyak. Ya. Nah, itu apa? Mereka senang gitu. Jadi lebih kekeluarganya lebih kuat di pengabdian daripada satu dan sebagainya, ya. Wah, itu semua serba Scopus, ya, bahkan sampai hapus-hapusan, ya. Kalau di pengabdian
kita tidak, ya, boleh memang kita semua dituntut untuk fokus, ya, tetapi juga tidak hapus-hapusan, ya. Karena ya Bapak Ibu sungguh luar biasa sekali, ya, kalau tetap melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, yang terakhir adalah keterlibatan mahasiswa. Saya selalu mengajak adik-adik mahasiswa ke lapangan, ya. Nah, apalagi kalau sekarang eranya kampus merdeka, ya, dengan keikutsertaan mahasiswa di dalam kegiatan ini, ya, mata-mata kuliah tertentu yang nanti bisa disetarakan bagi adik-adik mahasiswa. Nah, itu saya ajak ke desa-desa, ke lokasi pengabdian, ya. Nah, mereka senang, ya, karena di situlah kita mengasah, ya, jiwa sosial. Dalam proposal Simultapmas kita sudah paham, ya, atau mungkin Bapak Ibu yang belum paham, kan kita punya satu sistem yang sistem itu terdiri dari dua, apa atau tidak, ya, kemudian juga jaraknya, kan ada jarak maksimal itu 200 kilo, ya, kemudian jumlah kata, ya. Nah, jumlah kata itu kan juga dibatasi. Nah, kalau itu sesuai, nanti Bapak Ibu lolos untuk diperiksa usulan substantifnya. Jadi akan dibaca lagi proposalnya, ya. Tapi kalau yang persyaratan ya langsung ditolak, ya. Ada ribuan proposal yang ditolak setiap tahun karena apa? Sudah tidak memenuhi persyaratan administrasi ini. Jadi usahakan di tingkat LPM ini diperiksa dulu, ya. Kalau tidak lolos ya jangan di approve dulu, ya, jangan di klik, ya, di submit, ya. Kemudian kalau sudah ada istilah yang perguruan tinggi yang gede-gede dapatnya banyak, tidak, ya, karena ini basisnya ranking, ya, nilai akumulasi dari perolehan nilai dari Bapak Ibu, ya. Jadi tidak, ya, kalau kita lihat klaster penelitian dan pengabdian ini beda sekali, ya. Kalau di penelitian oke lah, yang PTNBH, ya, UI, UCOA, ya, universitas yang PTS yang memang dia tekun di pengabdian masyarakat. Nah, ini peluang, ya, dengan Universitas Gunadarma yang fakultasnya juga komplit, ya, apalagi punya komputer juga di situ, nah, ini bisa membuat satu proposal yang berkualitas. Perbaiki dulu CV-nya, ya, karena di Simultapmas itu tidak lagi menulis CV kita, ya. Semua CV itu diadop dari Scopus, ya, kalau penelitiannya, kemudian Google Scholar, semuanya masuk di dalam profil Sinta. Nah, ini kalau mengajukan proposal pengabdian masyarakat kok CV-nya kosong, lagi bisa ya kita perbaiki dulu, ya, CV pengabdian. Caranya gimana? Kita perbaiki profil pengabdian di Simultapmas. Kita perbaiki profil pengabdian di Google Scholar secara manual. Ya, mungkin Bapak Ibu, saya sarankan, ya, kalau setiap tahun itu mengadakan seminar belum memiliki CV pengabdian, ya, kemudian di situ akan teradop secara online, apalagi nanti di Google Scholar tercatat, ya,
atau mungkin terindeks Sinta, ya. Nah, disitulah nanti akan masuk profil pengabdian masyarakat Bapak Ibu. Ya, jadi perlu dilakukan kegiatan CV pengabdian masyarakatnya kosong. Nah, menulisnya proposal pengabdian dalam bentuk Word dulu. Satu persatu dipindahkan kalau jumlah katanya sudah sesuai. Lampirannya, panduannya yang sesuai itu ya. Nah, baru setelah oke semuanya ya, baru disubmit. Kita akan mulai dengan mengenalkan program-program pengabdian masyarakat. Ya. Sayang sekali di era pandemi ini 2020 pendanaan pengabdian masyarakat itu banyak berkurang, ya, sehingga tahun 2021 ini hanya monotahun yang buka, yaitu PKM dan PKMS. Ya. Program kemitraan masyarakat dan program kemitraan masyarakat stimulus yang rendah. Ya. Jadi nanti hanya boleh yang program kemitraan masyarakat. Ya. Nah, program kemitraan masyarakat ini juga sangat sederhana sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu hanya mengusulkan satu mitra, ya, satu kelompok masyarakat umum, ya, satu umum atau satu kelompok masyarakat ekonomi produktif atau satu kelompok masyarakat yang mengarah ekonomi produktif. Ya. Jadi yang umum ini contohnya Bapak Ibu misalnya punya mitra ibu-ibu PKK. Ya, misalnya membuat Bapak Ibu bisa mengajukan juga mitra posyandu, ya, mungkin penderita penyakit diabetes, bapak yang menderita satu penyakit apa asma atau apa ya gitu ya, remaja masjid, karang taruna, RT, RW, sekolah dan sebagainya. Ini yang kita sebut dengan satu kelompok masyarakat umum. Kemudian ada lagi satu kelompok masyarakat ekonomi produktif, ya. Apa itu? Jangan ditulis pemiliknya, jadi 5 orang tapi di luar pemilik ini 4 orang karyawannya. Minimal ini bisa lebih ya. Kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan, kelompok usaha lainnya. Ya, ini. Kemudian apalagi satu kelompok masyarakat yang mengarah ke ekonomi. Jadi dia sudah siap ya mengarah ke ekonomi produktif. Misalnya ada kelompok ibu-ibu dasawisma, ya, ibu-ibu dalam kegiatan arisan, di situ dia memproduksi satu makanan, memproduksi satu kerajinan, ekonomi kreatif, memproduksi satu, mempunyai kegiatan misalnya bank sampah, ya, ibu-ibu dasawisma ini. Nah, jadi dia akan mengarah ke ekonomi produktif. Demikian juga ibu-ibu PKK ya, atau kelompok usaha lainnya. Ya, contoh-contohnya. Ya, paling tidak ini 5 orang satu kelompok gitu. Nah, ini pendanaannya 50 juta per tahun ya dengan kriteria ya persyaratan satu mitra sasaran tadi. Jadi satu saja cukup ya yang sebelah kiri ini tadi. Nah, ekonomi masyarakat umum, ekonomi produktif atau ekonomi ini oleh mitra ini minimal 2 bidang masalah. Ya, misalnya bidang masalah ekonomi dengan pendidikan, bidang masalah kaitannya lingkungan dengan budaya, ya, kemudian masalah pendidikan dengan masalah infrastruktur. Nah, ini jarak maksimal 200 km Sukabumi, Garut. Kalau ke barat ya bisa Pantai Carita, ya Lebak, Banten sana. Ke timur ya mungkin bisa sampai Cirebon. Ya. Nah, jadi cukup luas jangkauannya Jawa Barat,
Bogor, daerah Banten. Ya. Bisa juga kalau PKM ini dilakukan di DKI, ya, karena kan skopnya kan kecil, ya. Bisa kalau pedagang asongan, ya, kelompok mungkin di sekitar kampus di daerah Pondok Cina itu stasiunnya apa saya lupa, di Pondok Cina apa ya itu, stasiun Depok di, di kampus Gunadarma sana, mungkin di sana ada juga UKM bisa, tapi juga tetap di daerah perkotaan. Salurannya artikel ilmiah, satu jurnal, ya, atau proceeding, kemudian wajibnya juga media massa cetak online. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengajukan wajib ini video ya, video kegiatannya, ya, videonya harus yang baik, ya. Video itu sekarang videonya itu semakin melalui handphone kita, ya, kita banjiri handphone kita, smartphone kita itu dengan virus kebaikan dari pengabdian masyarakat, ya. Misalnya sederhana aja, cuci tangan yang baik, yang sehat seperti apa, new normal dari keluarga itu seperti apa modelnya, mungkin sekitar 1 menit 2 menit durasinya, ya, dari Universitas Gunadarma itu bisa, ya. Wah, itu luar biasa kalau itu bisa. Nah, ini program kemitraan masyarakat, ya, yang paling simpel, Bapak Ibu. Kemudian yang PKMS saya kira kalau Gunadarma sudah bukan masuk ke PKMS ini yang 25 jutaan, ya. Karena apa? Karena di situ lebih ringan lagi. Kelompoknya hanya 2-3 orang, ya. Jaraknya juga hanya 100 kilo. Bapak Ibu, untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang multi tahun, ya, sampai saat ini belum selesai penyusunan panduannya, ya. Ada banyak di situ sebetulnya kegiatan pengabdian pada masyarakat binaan, ya. Kemudian PPK, program pengembangan kewirausahaan. Jadi melatih adik-adik mahasiswa untuk berwirausaha, ya. Kemudian ada program pengembangan produk unggulan daerah, PPPUD, pusat studi atau fakultas, ya, yang nantinya menjadi cikal bakal income generating unit di Gunadarma. Nah, tetapi kita juga sedang prihatin, ya, karena memang pendanaan pembiayaan, ya, dan program ini sebenarnya program baru, ya, tapi cukup berat meskipun dananya ini 200 juta, ya, tetapi ini sifatnya adalah matching fund. Jadi ada dana 200 juta dari Kemenristek-Brin, juta ini. Ya, kemudian ditambah 10 juta dari perguruan tinggi dan 10 juta dari UKM. Ini. Nah, daerah yang digarap adalah satu wilayah. Ya, wilayah ini misalnya ada satu desa yang mungkin distribusi mengembangkan proses link and match perguruan tinggi dengan mitra, mengembangkan mitra dalam merebut pangsa ekspor,
membantu meningkatkan produktivitas lahan, wilayah menjadi kawasan yang terintegrasi dan produktif ini. Nah, luarannya juga lebih berat lagi, ya. Di situ ada jurnal nasional minimal Sinta 4 memberikan kontribusi bagi publikasi kegiatan pengabdian kita di tingkat internasional. Nah, ini 200 juta. Ya, jadi ini hanya satu saja yang multi tahun. Nah, selain itu ada juga program-program khusus yang setiap tahun itu buka, seperti yang kemarin 2 minggu yang lalu baru buka, itu namanya program teknologi ke masyarakat, ya, program teknologi yang didiseminasikan ke masyarakat, ya, PTDM ini. Dananya 170 juta. Ya, ini 1 tahun, jadi ini monotahun, ya, monotahun. Tadi kalau yang kewilayahan tadi multi tahun. Nah, ini syaratnya Bapak Ibu harus punya satu iptek, satu alat, ya, satu alat. Namanya produk. Bertanya, Pak, kok selalu produk? Ya, melihatnya jangan seperti itu, tapi melihatnya bagaimana kemanfaatannya. Ya, mungkin kalau yang pengabdian monodisiplin bisa didanai dari dana, ya, ada alatnya di situ. Nah, ini jadi fasilitasi teknologi, ya, sinergi, produktivitas nilai tambah, kualitas produk, ya, memperkuat jejaring iptek dan pengguna iptek ini. Level kebudayaan itu. Kemudian UKM Indonesia Bangkit seperti yang pernah saya singgung tadi, ya, sebelumnya, ya, tujuannya apa? Membantu, ya, UKM yang saat ini terpuruk, ya, dari berbagai macam aspek. Bapak Ibu bisa pilih 2 aspeknya ini, aspek manajerial dan aspek pengembangan sentra, ya. Mungkin kemudian aspek peningkatan kapasitas teknologi, misalnya proses produksi. Ini UKM Indonesia Bangkit, ya, aspek yang ditangani minimal 2 bidang masalah. Nah, UKM Indonesia Bangkit ini syaratnya ada 2 hal yang Bapak Ibu harus ingat. 1, ada alat, yang kedua ada teknologi canggih. Misalnya website dirancang sendiri, kemudian ada online, digital dan sebagainya, aplikasi digital yang dibuat sendiri, ya, itu. Jadi ada alat, ada teknologi, aplikasinya itu misalnya, ya, atau mungkin membuat satu aplikasi komputer, ya, akuntansi, manajemen, misalnya membuat satu kegiatan di satu UKM, ya, itu nanti penerapannya bagaimana. Tapi tetap harus ada alatnya. Nah, ini yang hampir sama dengan PTDM tadi, tapi sifatnya lebih pada penerapan teknologi tepat guna. Ini dananya 150 juta, ini monotahun, ya. Tetapi yang bidang yang ditangani 2 bidang masalah itu. Nah, kita masuk ke contoh-contoh, ya. Sekarang ini kan era tanaman hias, ya, ada aglonema, sansevieria, ada macam-macam, misalnya kaktus, ya, mini kaktus, ada monstera, macam-macam. Nah, tapi kalau ingin supaya lebih bermanfaat, utama untuk meningkatkan ketahanan pangan, ya, buat satu lahan pekarangan kalau ada itu, ya, dengan berbagai, bisa dengan teknologi hidroponik, dengan vertikultur atau metode apa lagi yang cocok di perkotaan, ya,
Cuman syaratnya apa? Harus ada e-text-nya. E-text-nya apa? Teknologinya apa? Misalnya di sini menggunakan sensor. Ya, Bapak Ibu nggak perlu nyirami, nggak perlu nutup, ya, itu pakai penutupnya sudah ada sensornya. Jadi kalau terlalu panas, ada sensor suhu bisa nutup sendiri. Ya, mungkin dengan paranet, dengan atap seperti apa ya diatur seperti itu ya. Contohnya. Nah, judulnya PKM Ibu-ibu dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan berbasis apa? Hidroponik sensor gitu misalnya gitu. Dia ada catchingnya apa ya berbasis apa PKM kelompok pengrajin alat kesehatan persiapan menghadapi wabah penyakit apa namanya memproduksi hand sanitizer ini dengan teknologi apa ya memanfaatkan lidah buaya atau mungkin sirih ya dan buat ya kegiatan-kegiatan untuk kegiatan new normal ini. PKM kelompok Karang Taruna pendukung bimbingan belajar online. Ya. Misalnya gitu. Ini bisa adopsi ya. Jadi sebetulnya ide di dalam pengabdian masyarakat itu Bapak Ibu bisa belanja dari mana-mana. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di daftar pemenang pengabdian masyarakat yang didanai oleh Kemenristek-Brin kemarin. Ya, yang menang itu judulnya apa? Belanja ide. Boleh silakan. Ya, karena belum tentu cocok dengan kondisi masyarakat, dengan situasi alam sekitar, ya, dengan sosial masyarakat di situ ya beda. Ya, jadi bisa diadaptasikan dari berbagai sumber ya. Tinggal nanti Bapak Ibu mencantumkan sumbernya. Syukur kalau Bapak Ibu memiliki hasil riset sendiri. Ya. Nah, kaitannya sampah ya, PKM pemberdayaan pemulungnya, bagaimana dari sisi bank sampahnya, bagaimana dari sisi pengolahan sampahnya, bagaimana dari sisi teknologi pemilahan sampahnya, ya, kemudian bagaimana bagaimana produk-produk dari sampah itu menjadi ekonomi apa namanya rumah tangga untuk membuat pupuk padat, pupuk cair, ya dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh aja yang nanti Bapak Ibu bisa inisiasikan, sesuaikan dengan usulan baru Bapak Ibu. Ya, banyak sekali di desa yang Bapak Ibu bisa lihat ya kegiatan-kegiatan yang pemanfaatan limbah itu ya atau olahan-olahan dari produk berbagai macam, ada susu, ada bakso, ada seperti ini ya. Jadi judulnya kalau PKM sederhana aja PKM ya program kemitraan masyarakat, kemudian kelompoknya apa? Kelompok tadi ya bisa posyandu, PKK, warga, RT atau sekolah ya di dalam apa ya di mana itu disebutkan itu. Ya, syukur ada e-catchingnya, teknologinya apa ya. Ya, PKM pemberdayaan kelompok Ibu Dasawisma dalam apa budidaya sayuran ya berbasis aplikasi Go Sayur. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa kombinasikan lah macam-macam ini. Ya, ini hanya judul aja untuk inspirasi kaitannya ikan, ngolah nugget ikan, otak-otak, ya, kemudian macam-macam ya produk-produk berbasis ikan. Ya, produk-produk yang basisnya apa namanya yang ada di masyarakat ya, di pedesaan itu apa. Jadi yang penting memang salah satunya Bapak Ibu membuat satu alat, menciptakan satu alat peralatan, bisa alat sederhana, ya, bisa juga mungkin satu apa yang aplikasi belajar mengajar di sekolah, bisa juga menciptakan satu teknologi untuk lingkungan, ya,
macam-macam. Bisa juga untuk sosial budaya menggunakan teknologi IT, ya, mengembangkan desa wisata dengan teknologi IT, ya. Nah, itu. Jadi kombinasikan. Jadi jangan hanya monodisiplin, ya. Wisata ini teman sosial ini yang justru berperan di situ, ya. Ini contoh-contohnya saja Bapak Ibu. Nah, kalau yang pengembangan kawasan, pengembangan kewilayahan tadi yang multi tahun itu Bapak Ibu harus berangkat dari satu komunitas masyarakat, warga yang mungkin misalnya petani kopi, ya, misalnya ada pengrajin satu atau apa yang nantinya punya kawasan tertentu yang nanti dikumpulkan, dia bisa memproduksi, ya, kemudian dikembangkan. Nah, kerjasama dengan Pemda misalnya seperti ini. Ya. Nah, misalnya ada satu kampung, ya, warga masyarakat yang semuanya membuat produk berbasis tiwul atau mokaf, ya, macam-macam, nanti ada kue, dinner, tapi mungkin dari hasil pertanian yang ada di lingkungan sendiri. Ya. Nah, ini contoh-contoh aja Bapak Ibu, ya, misalnya dengan online ini ada kawasan-kawasan sentra-sentra peternakan, ya. Kemudian ada juga di Universitas Batik Surakarta itu peternakan ulat sutra, tapi ulat sutranya dari kepompong ulat ketela pohon. Ya, ketela pohon itu ulatnya itu ternyata juga membuat kepompong. Nah, itu dikumpulkan kemudian dipintal jadi baju, ya, kemudian di batik. Ini contoh, itu ada kawasan, jadi basisnya kewilayahan, wilayah. Ya. Kalau di Bali itu ada Salak Bali di Karangasem. Ya, di Karangasem itu kan, ya, iya salak, dodol salak, manisan salak, rujak salak, ya, macam-macam ini pasti ada wine, salak wine. Kemudian zero waste di situ semuanya, bijinya salak dibuat kopi, kemudian kulitnya juga dibuat daunnya dibuat untuk tempatnya, souvenirnya itu, ya. Kan baru ini basisnya dari kelapa sawit, ya, ini kombinasi dari CSR, perusahaan kelapa sawit di sana. Ya, nah ini nanti kolaborasi dengan perusahaan dan Pemda, ya, pemanfaatan limbah dari kelapa sawit jadi pupuk, ya, kemudian ada peternakannya dan sebagainya. Ya. Kemudian di Gorontalo itu ada kawasan, saya 2009 ke sana, itu ada penangkaran kelelawar di Gorontalo sana, di pantai di sana. Nah, ini selalu diekspor ke Cina, Tiongkok, salah satunya ke Wuhan. Tapi waktu saya ke sana itu belum ada COVID. Nah, sekarang ini banyak diberitakan itu berasal dari kelelawar. Ya. Tapi kenyataannya apa? Saya kontak masyarakat di sana, nggak ada Pak, masyarakat sini nggak ada yang kena COVID Pak. Mereka juga makan dari kelelawar ini, ya, sup kelelawar, tapi nggak ada yang kena COVID. Ya, kelelawarnya itu kena COVID setelah dibawa ke sana, jadi dia diadaptasikan dengan virus di sana. Tapi virusnya yang ada di sini tidak membahayakan manusia. Jadi beda ternyata virusnya, kelelawar di sini, kelelawar di sana. Nah, ini membina kawasan, ada teknologi pengolahannya, teknologi budidayanya, ya, itu kemudian dikolaborasikan dengan wisata, ya. Kuliner, ya. Kalau tempat-tempat di daerah Bogor, daerah yang banyak air itu kan banyak wisata air, ya, ada kuliner yang macam-macam ini. Ya, ini bisa diajukan, ya, mau minat pagi munculkan kawasan sentra perikanan. Kemudian ada lagi ini kawasan juga peneliti mengenai satwa liar, ya.
saya meneliti gajah, tapi kita juga membina, ya bekerjasama dengan Universitas Lampung karena membina kawasan ekowisata di pinggiran Taman Nasional di situ. Nah, ternyata apa? Kita ajak ya teman yang senang dengan desa wisata ini, bagaimana membuat yang disenangi oleh turis. Ya, ada kulinernya, kemudian dipromosikan melalui online, ya, kemudian menyiapkan homestay-nya, menyiapkan kulinernya, makanannya, sarapannya, mereka masak sendiri dan sebagainya, ya. Nah, ini jadi membuat kader-kader wisata, desa wisata ini. Ternyata ini di tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia kita sudah selesai COVID, ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bangkit kembali kan. Masyarakat sudah jenuh ya, pengen segera caranya supaya tidak stres itu ya, jalan-jalan ya sambil Bapak Ibu belanja ide, inspirasi. Oh, ternyata ada yang menarik untuk dijadikan kegiatan pengabdian. Nah, ketemu mitranya. Ini ada peternakan, semuanya ada, ya. Sebetulnya bisa tercukupi dari lahan yang ada di sekitarnya itu. Nah, ini bisa diusulkan untuk tadi. Nah, ini jadi supaya nanti desa itu tercukupi dengan konsep desa mandiri pangan sehat ini. Nah, ini contoh yang skim khusus ya, multi tahun ya. Sebetulnya bukan multi tahun, ini skim khusus yang UKM Indonesia Bangkit. Indonesia Bangkit basisnya ada alat, ada teknologi digital. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini yang teman-teman dari Undip mengajukan pengembangan sistem informasi pemasaran untuk UKM. Ya, di situ bagaimana pengelolaan jaringan internet, ya, ada connect antara dan ada basis data online-nya seperti apa, kemudian ada juga servernya, webnya seperti apa, ya. Nah, ini arsitektur sistem informasi UKM-nya ini dibangun, ya, supaya nanti bisa memperkuat UKM ini lagi. Kemudian di Lampung ini ada Ojek Sahabat Wanita, Universitas Muhammadiyah Lampung, ya. Mungkin ada ojek, ya, mungkin yang lain, tapi ini memang khusus untuk wanita, ya, membuat untuk wanita. Ada teknologinya di situ, server, aplikasinya, teknologi pemasarannya menjadi meningkat, omsetnya meningkat, ya, macam-macam kegiatannya. Mungkin lebih percaya ya ibu-ibu kalau menggunakan sesama wanita, ya. Situ ada kepercayaan gitu ya, nanti bisa ini contoh aja, contoh-contoh yang untuk UKM bisa bangkit ya. Jadi masih banyak topik-topik yang kemarin ada 30 judul, Bapak Ibu bisa lihat di internet ya. Nah, kita melihat bagaimana satu proses evaluasi proposal ya. Kemudian mitranya tadi sesuai dengan bidang masalahnya tidak, ya, jaraknya, dokumennya ada meterainya tidak, ya, kemudian jumlah kata perbagian. Nah, ini juga menjadi satu yang penting Bapak Ibu, karena di situ seorang reviewer itu akan melihat, ya, kalau ringkasannya maksimal 500, ya, metode 2000 kata, gambaran e-text yang ditransfer, ya, terapkan di masyarakat ini 500 kata. Jadi ini harus diikuti betul. Nah, kalau ingin Bapak Ibu ingin mendapatkan skor yang tinggi, Bapak Ibu bisa melihat di sini bagaimana penilaiannya, ya. Apakah proposal dari Bu Bapak ini analisisnya situasi sudah cukup lengkap, sangat jelas. Ini jelas atau tidak, ya.
Nah, 5. Usahakan nanti setiap skornya ini maksimal supaya akumulasi nilainya ini maksimal. Nah, metode, solusi, dan rencana kegiatan ini menjadi paling tinggi ini 15, ya. Ditambah juga ipteks yang ditawarkan, ini 15. Nah, ini. Jadi masing-masing ini ada skor yang Bapak Ibu harus usahakan semaksimal mungkin, ya, termasuk luarannya, kemudian kewajaran tahapannya dan jadwalnya. Ya. Kemudian kalau itu lolos nanti baru akan masuk di usulan. Nah, usulan Bapak Ibu nanti akan dilihat, ya, CV dari Bapak Ibu di sini. Apakah ada publikasi pengabdiannya, ada HKI-nya dan sebagainya, ya, dilihat. Ya, ini dibaca proposalnya. Ya, dokumennya ini baru mulai dibaca. Jadi pertama kali dibuka proposalnya, ya, di situ di identitas umumnya, kemudian ringkasannya, ya, ringkasannya. Nah, jadi Bapak Ibu mengajukan satu proposal itu harus ada benang merahnya. Benang merahnya adalah judul, permasalahan, solusi, dan metode. Ya, kalau bisa ya semuanya ini diberi nomor saja, metode 1, metode 2, ya, supaya lebih jelas. Ya, ini membantu reviewer juga untuk memahami, ya, alur pikir proposal pengabdian dari Bapak Ibu. Ada masalah 1, masalah 2, masalah 3. Nah, di dalam ringkasan usulan ini kan satu etalase yang sangat disukai oleh para reviewer. Ya kan, ya, bisa dilihat di sini. Ya, di situ sudah ada analisis situasinya, tujuan, permasalahan, solusi, target, metode, tahapannya. Kalau multi tahun ya 1 apa, tahun kedua, tahun ketiga apa, dan sebagainya. Nah, ini semuanya sudah masuk di ringkasan meskipun sedikit-sedikit. Nah, ini yang disarankan supaya komprehensif, ya. Kalau terlalu banyak ya dia bisa membaca. Kalau menarik ya nanti akan dilanjutkan, ya. Ya, semuanya akan dibaca. Nah, tapi melihat ringkasan dulu ini. Ya. Kemudian pendahuluan, apa yang diisi di situ di pendahuluan, Bapak Ibu menuliskan di situ, ya, disampaikan profil mitranya, permasalahannya, pengelembagaannya, pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Sampai gambar, foto-foto kegiatan, ya, tapi bukan foto selfie, ya. Ada selfie di depan kelurahan, di depan puskesmas gitu, ya, pakai 2 jari lagi, ya. Jangan seperti itu. Ajukan gambar-gambar yang sedang melakukan satu kegiatan, kerja bakti, sedang bekerja keras, mengajar, berikan satu kegiatan. Solusi permasalahan 1.500 kata, kalau ada di situ tonjolkan yang inovatif. Nah, Bapak Ibu di dalam solusi permasalahan ini uraikan yang terukur, ya. Yang tadi yang saya sebutkan sudah itu tulisnya di sini, ya, di solusi permasalahan. Ya, sebelum dilakukan berapa yang paham mengenai COVID-19. Setelah dilakukan COVID-19 misalnya 100% paham. Ya, sebelumnya yang paham mengenai hoax berapa orang, setelah itu berapa orang. Sebelumnya yang masalah pembukuan berbasis aplikasi atau mungkin berbasis web atau mungkin berbasis database, yang paham berapa menjadi berapa orang di permasalahan. Metode pelaksanaan 2000 kata, jangan hanya kegiatan penyuluhan dan pelatihan, ya, tetapi tambahkan juga bagaimana meningkatkan kapasitas anggotanya itu, ya, supaya dia paham caranya komputer, caranya menggunakan alat, ya, caranya mungkin melakukan sosialisasi ke teman-temannya seperti apa, ya. Kemudian pendampingan, penerapan impact, introduksi alat. Itu ada flowchart,
yang menarik, ada gambar-gambar. Nah, ini jadi proposal dari Bapak Ibu itu tidak hambar kalau ada gambarnya, ya menarik, ya kalau perlu dengan infografis misalnya di situ. Ya. Di anggaran Bapak Ibu realistis, yang visible, ya, visibilitas anggaran ini, ya normalnya berapa, ya ketua dan anggota, tapi malah tenaga-tenaga lapangan, tenaga yang membantu di lapangan itu bisa mendapatkan honor, ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan honor, ya bisa uang saku harian, lokasi seperti apa, uang konsumsi kan ada, ya. Pulsa kalau era pandemi ini boleh, ya. Membeli Zoom. Luar online kan nggak ada seminar kit, tapi kita bisa mengirim mungkin seminar kitnya diganti dengan perangkat new normal. Ya, satu paket isinya ada hand sanitizer, ada sarung tangan, ada masker, ada face shield, mungkin ada APD atau apa ya, yang nantinya bisa dipakai oleh mitranya di situ. Jadi belanjakan di sini, ya. Lampiran pendukung, justifikasi anggaran jelas itu, ya. Kemudian gambaran iptek nanti saya jelaskan, peta lokasi, surat kesediaan kerjasama, meterai 10.000 itu menceritakan mengenai ringkasan ipteksnya, ya seperti metode tapi 500 kata saja. Bagaimana nanti akan diimplementasikan, diaplikasikan, diterapkan ke masyarakat. Ya, sosial, budaya atau seni, ya itu dijelaskan. Ya, kalau lebih indah, lebih bagus, disampaikan juga disertai gambar, ya gambar infografis, ya ada gambar-gambar yang bagus, ya itu. Ya misalnya ini ada gambar alat, ya ada gambar misalnya skema di sini, ya kemudian narasi 500 spesifikasi alatnya, ya spesifikasi apa, ya gambar sendiri. Ya mungkin dengan skema, dengan apa yang teman-teman sosial, teman-teman pendidikan itu menggunakan skema, ya skema-skema, kemudian tetap dinarasikan 200 kata. Kemudian peta lokasi dari Gunadarma ke lokasi kegiatan pengabdian, pakai Google Map itu, berapa jam, berapa jaraknya. Dan surat kesediaan mitra, meterai 10.000 ini, meterai ini masih 6 itu ya. Ya, tulis tangan boleh, kalau misalnya ketemu di situ sudah diketik ya judulnya apa, ketemu mitranya, tulis tangan, suruh tanda tangan di situ. Nah, kemudian kalau nggak punya cap, ya kalau kelurahan pasti ada ya, tapi kalau mitranya UKM nggak ada capnya gimana nih? Kan pasar Depok sana, Depok lama itu udah pasar buat cap, ya 50.000 jadi cap 30.000 ya. Kelompok tani, kelompok posyandu, ibu-ibu remaja masjid, gang mawar, ya Cimanggis misalnya, sudah stempel jadi seperti itu, ya. Surat pernyataan apa pemilik satu kegiatan UKM apa di Cisalak sana, ya misalnya, kemudian sah nanti gugur malah, ya harus asli, ya. Nah Bapak Ibu, saya kira itu ya, jadi kita harus merubah mindset kita, ya. Era revolusi industri, society 5.0, masyarakat harus disiapkan era digital, era pandemi, ya. Kita perlu ada inovasi proposal, ya proposalnya sudah banyak, tapi kalau hanya daur ulang yang sudah ada, nanti malah nggak diterima. Ya, usahakan ada inovasinya, Pak. Ya. Nah, eksplorasi tema-tema berbasis keunikan sosial budaya lingkungan setempat. Ya. Kemudian juga luaran yang berkualitas, ya kaitannya dengan peningkatan kinerja ini. Jadi usahakan Bapak Ibu itu harus memberikan luaran-luaran wajib dan tambahan.
wilayah tadi, program kemitraan pengembangan kewilayahan tadi kan menuntut sinergi antara perguruan tinggi, UKM, Pemda, dan CSR industri. Gitu. Ya, saya yakin Jakarta itu gudangnya CSR. Ya, CSR itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa kolaborasi. Kemudian yang terakhir literasi dimasukkan dalam proposal seperti ini. Ya. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat.